Sekolah. Di sekolah, siswa belajar berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan staf sekolah. Mereka mempelajari nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Orientasi siswa baru sebagai contoh merupakan tahap awal di mana siswa mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Dapat dilihat dari video ini bahwa setiap awal tahun ajaran, sekolah sering mengadakan kegiatan orientasi untuk siswa baru. Orientasi ini bertujuan untuk mengenalkan siswa baru pada lingkungan sekolah, aturan-aturan yang berlaku, serta nilai-nilai yang dianut oleh sekolah. Melalui kegiatan ini, siswa baru belajar berinteraksi dengan teman-teman sekelas dan guru yang merupakan bagian dari proses sosialisasi awal. Upacara bendera. Upacara bendera yang dilakukan setiap minggu mengajarkan siswa tentang disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai kebangsaan. Ini adalah momen di mana siswa disosialisasikan dengan nilai-nilai patriotisme dan kebersamaan. Mereka juga belajar untuk menyesuaikan diri dengan rutinitas dan protokol yang ada. Dengan mengikuti upacara bendera secara bersama-sama, siswa merasakan kebersamaan dan solidaritas sebagai bagian dari komunitas sekolah. Ini dapat memperkuat ikatan sosial di antara siswa dan menciptakan rasa saling menghormati. Upacara bendera juga merupakan momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Melalui pidato atau pembacaan sejarah perjuangan bangsa, siswa diajak untuk menghargai sejarah dan kontribusi para pahlawan. Pembentukan kelompok belajar. Guru sering membentuk kelompok belajar di kelas untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dalam kelompok ini, siswa belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan konflik, yang merupakan bagian penting dari sosialisasi. Mereka juga menyesuaikan diri dengan dinamika kelompok dan peran masing-masing anggota. Adapun pembentukan kelompok berdasarkan prestasi akademik seperti kelas akselerasi atau kelas reguler adalah contoh peristiwa yang mencerminkan peranata dan stratifikasi sosial di sekolah. Siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan akademik mereka yang seringkali mencerminkan status sosial ekonomi orang tua mereka. Peranata pendidikan yang membedakan siswa berdasarkan prestasi akademik dapat memperkuat stratifikasi sosial. Siswa dari latar belakang keluarga yang lebih mampu seringkali memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya pendidikan seperti les privat yang meningkatkan prestasi mereka. Hal ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara siswa dari latar belakang yang bertentangan dengan konsep pendidikan ideal dan inklusif dan merata bagi semua siswa. Adapun kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti klub olahraga, seni musik, debat, dan sebagainya. Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, siswa mengembangkan keterampilan sosial, belajar bekerja sama dalam tim, dan menyesuaikan diri dengan aturan serta budaya kelompok yang berbeda dari kelas formal. Melalui keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, siswa belajar berinteraksi dengan teman sebaya, bekerja sama dalam tim, dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Ini membantu mereka membangun keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekstrakurikuler sering memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengambil peran kepemimpinan, seperti menjadi ketua kelas atau kapten tim. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan kepemimpinan, tanggung jawab, dan integritas. Banyak kegiatan ekstrakurikuler mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama,
disiplin, kejujuran, dan kerja keras. Misalnya dalam olahraga, siswa belajar pentingnya fair play dan sportivitas. Implementasi teknologi dalam pembelajaran, seperti penggunaan laptop dan internet untuk kelas daring, adalah contoh peristiwa yang mencerminkan perubahan sosial dalam konteks pendidikan. Teknologi ini mengubah cara siswa belajar dan berinteraksi dengan materi pelajaran. Meskipun teknologi dapat meningkatkan akses terhadap informasi dan fleksibilitas belajar, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan internet yang memadai. Kesenjangan digital ini dapat memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada. Pendidikan ideal seharusnya memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan pelatihan yang diperlukan untuk menggunakan secara efektif. Adapun analisis kritis terhadap peristiwa-peristiwa sosiantropologi. Yang pertama yaitu orientasi baru, kritik dan analisis. Namun, praktik ini kadang-kadang dikritik karena terlalu formal dan kurang melibatkan pendekatan yang personal dan humanis. Dalam beberapa kasus, orientasi siswa baru malah berubah menjadi ajang perleluconan yang dapat menimbulkan trauma psikologis pada siswa. Konsep pendidikan ideal. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang memanusiakan manusia atau humanisasi. Pendidikan seharusnya membangun karakter siswa secara positif dan memperhatikan individualitas serta kebebasan siswa dalam belajar. Upacara bendera, kritik dan analisis. Meskipun upacara bendera memiliki tujuan yang baik dalam praktiknya, kegiatan ini sering menjadi rutinitas yang tidak lagi bermakna bagi siswa. Banyak siswa yang merasa bosan dan tidak merasakan esensi dari kegiatan ini. Konsep pendidikan ideal. Ki Hajar Dewantara mengusulkan bahwa pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang inspiratif dan menyentuh jiwa siswa. Upacara bendera seharusnya dikemas dengan cara yang lebih menarik dan relevan bagi siswa agar pesan nasionalisme lebih terasa. Kerja sama kelompok. Namun, pendekatan ini kadang-kadang tidak efektif jika tidak disertai dengan strategi yang baik. Beberapa siswa mungkin merasa terisolasi atau kurang terlibat jika dinamika kelompok tidak berjalan dengan baik. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memperhatikan kebutuhan individu setiap siswa. Kelompok belajar seharusnya dibentuk dengan mempertimbangkan minat dan bakat siswa, serta difasilitasi agar setiap anggota kelompok merasa dihargai dan terlibat aktif. Ekstrakurikuler. Namun, tidak semua sekolah mampu menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan berkualitas. Terkadang, kegiatan ini juga lebih menonjolkan prestasi daripada proses pengembangan diri siswa. Konsep pendidikan yang ideal dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Kegiatan ekstrakurikuler idealnya menjadi wadah bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan keterampilan hidup. Penerapan teknologi. Namun penerapan teknologi ini seringkali belum merata dan dapat menimbulkan kesenjangan antara siswa yang memiliki akses ke teknologi dengan yang tidak. Selain itu, penggunaan teknologi yang tidak terarah bisa mengganggu fokus belajar siswa. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa teknologi harusnya digunakan sebagai alat bantu yang memperkaya proses belajar, bukan sebagai pengganti interaksi manusiawi. Gap antara konsep pendidikan ideal dan praktik sosiantropologi. Konsep pendidikan ideal menurut tokoh seperti Ki Hajar Dewantara menekankan pada pengembangan manusia secara holistik, memperhatikan aspek moral, intelektual, dan sosial. Namun dalam praktiknya, banyak institusi pendidikan yang masih terjebak dalam
formalitas dan rutinitas yang kurang bermakna bagi siswa. Fenomena seperti orientasi siswa baru, upacara bendera, dan kegiatan ekstrakurikuler seringkali dijalankan tanpa inovasi dan refleksi yang mendalam.